Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Anda sekalian, sehat? Alhamdulillah. Satu nikmat yang sangat kita pantas syukur adalah ketika Allah SWT berikan kesehatan buat kita. Ini anugerah yang sangat besar dan dirasakan dan teramat terasa benar besar ketika kita kondisi sakit. Maka ketika kita sehat, mari tetap bersyukur atas Allah SWT. Anak sekalian, bahwa mari di pertemuan kali ini kita akan membahas satu materi menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Perhatikan di layar PowerPoint ini tentang judul berpikir kritis ini. Sebelum kita membahas tentang ayat Allah tentang berpikir kritis adalah bagaimana pandangan tokoh tentang istilah berpikir kritis. Ada seorang bernama Mertes. Dia menjelaskan apa itu berpikir kritis. Ia katakan bahwa berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap pertimbangan yang bersifat aktif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Berangkat dari definisi Mertes ini, sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat-ayat Allah atau informasi ilahi adalah berusaha memahaminya dari berbagai sumber, menganalisa dan merunut kandungannya, kemudian menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan positif. Ada dua komponen yang membentuk kemampuan berpikir kritis. Apa saja? Yang pertama, kemampuan untuk menghasilkan dan memproses informasi atau kepercayaan. Yang kedua, kebiasaan dengan berdasarkan komitmen berpikir. Inilah pandangan Mertes tentang berpikir kritis. Mari kita kemudian perhatikan ayat Allah SWT di surah Al-Baqarah Al-Imran ayat 190-191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan dunia. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Surah Al-Imran ayat 190 ini mengajak kita tentang langit dan bumi ini terjadinya pergantian malam adalah merupakan tanda-tanda bagi orang-orang berakal. Langit ini terjadi bukan atas diri sendiri. Bumi ini tercipta bukan karena diri sendiri, tapi ada langit dan bumi ini, ada penciptanya. Terjadinya siang malam juga ada yang menjadikan. Siapa itu? Itulah Allah SWT. Siapa saja yang masuk orang-orang berakal di sini?
alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia pikirkan kejadian langit bumi. Dia pikirkan kejadian alam ini. Langit yang begitu luas tanpa tiang. Bumi terhampar luas. Berbagai banyak yang ada di langit. Ada planet Mars, Jupiter, Pluto, sebagainya. Dan berbagai jenis planet lain yang sampai hari manusia belum bisa untuk mendeteksi berapa jumlah galaksi yang ada di langit itu. Begitu di bumi ini, belum semua manusia sanggup mengungkap misteri-misteri yang ada di bumi Allah ini. Maka wajar kemudian kita akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ya Tuhan kami, tiada Engkau menciptakan dengan sia-sia. Anakku sekalian, bahwa ada begitu banyak manfaat berpikir kritis. Di antaranya, pertama, dengan berpikir kritis itu manfaatnya adalah dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Lalat yang bersayap tapi kemudian dimakan oleh katak. Nyamuk yang bersayap tapi kemudian dimakan oleh katak. Cacing kita anggap hina, menjijikan. Bakteri yang kita juga akan anggap menjorokkan, semua itu ada hikmahnya. Dan itu ketika menggunakan akal pikiran tersebut, ada hikmah di balik semua. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam ini untuk kepentingan manusia. Sehingga dengan adanya fasilitas yang Allah adakan di langit bahkan di bumi ini, akan muncul di antara ilmu yang didapat oleh manusia adalah tentang ilmu nuklir, ilmu kimia. Nuklir bisa dimanfaatkan, banyak di antara manfaat nuklir. Semisal untuk penggunaan fasilitas listrik juga dengan nuklir. Bagaimana kemudian alat-alat medis ini yang fasilitasnya pun dari Allah. Bahkan berbagai jenis nama-nama unsur kimia itu juga Allah yang menciptakan. Sehingga ketika itu manusia ketika berpikir kritis akan bisa memanfaatkan alam ini untuk kepentingan manusia di dunia ini. Yang ketiga, manfaat berpikir kritis adalah dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengembangkan apa? Ilmu, pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, manfaat berpikir kritis adalah mengantisipasi terjadi bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam ini. Ada gempa bumi, ada tsunami dan sebagainya akan bisa terdeteksi dengan adanya alat-alat yang dibuat manusia, dan ini semuanya ada kembali ketika mereka berpikir kritis. Anak sekalian, jadi ini saja pertemuan kita pertama ini. Mudah-mudahan ketika ayat-ayat Allah ini akan kita senantiasa kita tadabburkan, kita kaji, akan menghasilkan peningkatan amal kita dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa mendapat keberkahan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.